Jadi kita seperti biasa buka atau siapkan formnya, ya. Nanti pada bagian form inilah, ya, tempat kita untuk menampilkan database yang sudah kita koneksikan, ya, menampilkan tabel yang sudah kita koneksikan. Nah, ini kita cukup siapkan ini terlebih dahulu di form ini. Ini kita simpan project-nya, ya. Kita simpan misalnya untuk nama project kita berikan nama koneksi database misalnya. Koneksi DB. Nah, ya. Ini kita kasih nama project-nya koneksi database. Untuk penamaan bebas ya, mau dikasih nama apa saja. Namun yang pastikan diingat tersimpan pada direktori apa dan folder apa. Ini ya, ini. Ya. Jadi untuk direktori penyimpanan kan pasti beda-beda ya antara punya ibu dengan punya kalian. Nah, itu tolong diingat. Kenapa mesti diingat? Karena ini nanti ada kaitannya dengan penyimpanan database. Dia harus disimpan pada tempat yang sama. Jadi project Project VB-nya, project VB-net-nya dengan database-nya itu harus disimpan pada folder penyimpanan yang sama. Jadi ini tolong diingat ya. Oke. Kemudian ini kita simpan. Oke. Ini kalau dia sudah tersimpan, ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Tahap berikutnya kita masuk ke pembuatan database dengan Microsoft Access-nya. Ya. Ya. Jadi lanjut buka aksesnya. Nah, jadi sama seperti buat akses biasa ya, yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, silahkan pilih blank database di sini. Nah, pada bagian ini untuk pemberian nama database-nya juga dipersilahkan ya, bebas mau kasih nama apa. Misalnya mau kasih nama database, database project, atau database latihan, atau database apapun itu boleh ya. Nah, ini contoh untuk penamaan, kita kasih nama. Tadi project-nya apa ya? Koneksi. Lupa Ibu. Koneksi DB. Koneksi DB. Samain aja ya biar nggak bingung nanti. Ini juga kita kasih nama yang sama. Atau DB koneksi lah kita balik ya. DB koneksi. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan langsung pilih create, namun kita arahkan dulu folder penyimpanannya ya. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya tadi, untuk penyimpanan database ini harus sama penyimpanannya dengan project VB-net-nya. Jadi kalau yang dari punya Ibu ya, program VB-net-nya itu Ibu simpan di directory D pada folder Polsri, pada folder ganjil, pada folder materi kuliah, pada folder VB, pada folder project, ya, pada folder apa tadi? Koneksi apa tadi? DB. Koneksi DB ya. Pada folder koneksi DB. Nah, ini yang harus kita tuju penyimpanannya itu dia harus berada pada folder debug. Folder debug itu dia berada pada folder bin. Jadi buka dulu folder bin ya, kemudian pilih folder debug. Ya. Nah, nih, jadi kita simpannya di sini. Nah, setelah kita pastikan tempat penyimpanannya oke, kemudian jangan langsung pilih oke di sini ya nanti. Ya. Kita tentukan dulu format filenya itu apa. Ya. Untuk format filenya pada akses Ibu dan pada provider Microsoft Access Ibu, itu Ibu pakai yang ACCDB. Ya. Jadi yang ini format MDB, ini format MDB, ini format ACCDB. Kalau versi akses Ibu ini kan tidak ditampilkan ya. Apakah dia MDB, ACCDB gitu ya. Tapi setelah misalnya kita pilih gitu ya, dan kita tampilkan atau kita pilih oke, nanti di sini baru muncul ACCDB.
Misalnya kalau seandainya format kalian tidak sesuai, nanti bisa diganti lagi gitu ya. Nah, ini yang format MDB. Nah, ya. Oke. Jadi yang Ibu pilih itu adalah format ACC-DB. Gitu ya. Kenapa dengan format ACC-DB? Karena ini yang support dengan akses Ibu ya. Support dengan akses Ibu dan support dengan provider Microsoft yang Ibu pakai gitu. Ya. Nah, jadi untuk mengkoneksikan ini kita tidak cukup cuma pakai akses sama pakai Microsoft Visual Basic ini aja nggak cukup. Jadi kita perlu install yang namanya provider Microsoft Access ya untuk database engine-nya. Ya, itu untuk database engine-nya. Itu ada 2 versi, ada banyak versi sebenarnya ya. Tergantung mana yang support dengan akses kita. Ya, kalau Ibu sudah coba beberapa kali install, beberapa kali ya, bukan 1 kali. Ibu coba beberapa kali install yang versi OLEDB 4.0, install yang versi OLEDB 12.0. Yang supportnya itu adalah yang 12.0 ya. Jadi kalau yang 12.0 itu supportnya format ACC-DB. Kalau yang OLEDB 4.0 itu supportnya format MDB gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ke situ ya. Nanti itu kita skip dulu. Nah, kalau ini sudah kita tentukan nama database dengan formatnya, ini sudah sesuai tempat penyimpanannya ya. Ini langsung kita pilih create. Nah, sampai sejauh ini ya sisanya ini sudah kalian pelajari pada mata kuliah basis data 1 ya, bagaimana cara membuat database pada Microsoft Access ya. Ya. Nah, kita masuk ke tabel desain. Di sini kita mau buat tabel ya. Database-nya kan sudah ada ya. Ini database-nya. Apa tadi nama database-nya? Masih ingat nggak? DB koneksi. Oke, DB koneksi. Jadi kalau kita analogikan, database itu dia sama seperti lemari arsip. Ya, pernah lihat lemari arsip ya? Lemari lah. Kategorinya lemari untuk menyimpan sesuatu. Nah, itulah database ya. Jadi dia masih kosong sama sekali. Ibarat kita kalau beli lemari, dia masih kosong sama sekali. Nah, tugas kita sebagai seorang database administrator itu adalah mengisi lemari tersebut. Ya. Lemari kan terkadang kalau lemari arsip kan nggak tiba-tiba ada tumpukan kertas, benar nggak? Ya, kalau lemari arsip ya untuk membuat data ataupun dokumen yang disimpan pada lemari arsip itu supaya rapi, maka kita perlu siapkan kayak ada file box. Tahu file box nggak? Ada kotak-kotak untuk menyimpan dokumen atau map. File box yang berdiri biasanya kita taruh di atas meja atau di rak gitu ya. Pernah lihat ya? Nah, biasanya kan di dalam lemari arsip kita susun terlebih dahulu. Ini file box untuk nyimpen misalnya surat masuk. Ini file box untuk nyimpen surat keluar. Ini file box untuk nyimpen surat edaran dan lain sebagainya. Misal seperti itu. Ya. Nah, itulah database sama. Ya. Jadi kalau kita sudah punya lemari arsipnya atau database-nya, tahap berikutnya adalah kita siapkan file box-nya. File box di sini kalau kita analogikan di dalam database itu lebih kepada tabel. Ya. Jadi kita siapkan dulu nih tabelnya. Ada tabel yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, ada tabel yang digunakan untuk menyimpan data dosen, ada tabel untuk menyimpan data nilai, dan lain sebagainya. Jadi kan dia harus per sub-subnya, per bagian-bagiannya. Nggak bisa tercampur kan? Ya. Jadi database itu bukan berarti dengan kita membuat database lalu sistem kita jadi bagus, enggak. Belum tentu. Ya. Sistem yang bagus itu apabila database-nya dibuat dengan dengan baik ya, dalam artian memang sesuai dengan fungsinya gitu. Ya, nah ini tugas kita. Jadi kita perlu siapkan dulu tabel pertama. Cukup 1 tabel dulu ya. Jadi ini case-nya atau kasusnya kita mau nampilin data mahasiswa. Jadi pada saat dia connect nanti dengan program Webinar-nya nanti dia akan narik data di database-nya di sini. Ya, cukup 1 tabel saja. Misal kita mau buat tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa yang terdiri dari data-data mahasiswa. Yang simpel saja, data mahasiswa.
Ingat ya, kalau di dalam database untuk masing-masing tabel kita harus siapkan primary key atau kunci kunci utama. Ya, primary key itu fungsinya untuk memastikan bahwa data yang dinilai itu bersifat bersifat unik, yang mana bisa menghindar, istilahnya bisa mengatasi yang namanya redundansi atau pengulangan data, ya. Itu berpatokan pada primary key. Jadi ada field yang harus bisa kita tentukan untuk jadi primary key, ya. Nah, biasanya primary key itu dia harus ditentukan berdasarkan ID ataupun kode tertentu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau untuk mahasiswa, apa kode itu? Kode apa itu kalau untuk mahasiswa? NIM ya, Bu. NIM. Thank you. NIM ya. Jadi walaupun ada nama Fadia yang sama, dengan nama orang tua yang sama, dengan tanggal yang lahir yang sama, ya paling tidak yang membedakan jelas itu adalah dari NIM-nya, gitu ya. Nah, tipe datanya kita pakai short text ya. Tipe data kan sudah dipelajari ya. Kemudian panjang karakternya kita ganti dulu, misalnya kalau untuk NIM tidak terlalu panjang ya, maksimal 10. Kenapa perlu ditentukan panjang karakternya? Nah, karena ini akan menentukan estimasi disk atau penyimpanannya. Supaya penyimpanan tidak terlalu makan ruang ya, jadi kita bisa tentukan di sini kapasitasnya ya. Kemudian yang kedua tentunya nama. Ya, nama juga tipe datanya short text. Kemudian panjang karakternya mungkin 50 ya untuk nama ya. Kalau nama sampai 4 huruf itu mungkin 50 cukup lah. Kemudian satu lagi lah ya, jangan terlalu banyak, satu lagi. Misal program studi ya, yang umum ya, program studi. Program studi juga jangan terlalu panjang, 30 mungkin cukup ya, 30 karakter. Oke, nah ini sudah selesai. Kemudian kita tentukan ini sebagai primary key dengan cara diklik dulu ya pada bagian yang ingin kita jadikan primary key, kemudian pilih yang di sini di atas primary key. Udah aman ya. Jadi pada saat kita mau merelasikan tabel ini dengan tabel yang lain itu bisa kita lakukan lewat primary key-nya. Ya, itu pentingnya primary key. Oke. Nah, kalau sudah tahapan ini apalagi nih yang harus kita lakukan? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Oke. Ini kan nama-nama file yang kita siapkan untuk menyimpan datanya ya. Jadi kita simpan setelah ini sudah kita buatkan file box-nya, tahap berikutnya kita mau masukkan isian datanya. Ya, mau masukkan isian datanya. Ya, bisa pilih datasheet di sini. Nah, kita diarahkan untuk menyimpan. Do you want to save? Ya, tentunya kita simpan dulu ya. Mau kasih nama apa di sini supaya nggak lupa ya, kita berikan nama TB_mahasiswa misalnya, MHS ya. TB MHS. Simpan dulu. Nah, dia kan kalau sudah tersimpan dia kan akan mengarah pada tampilan datasheet-nya ya. Nah, pada bagian datasheet view inilah kita diarahkan untuk menyimpan datanya. Ya, data pertama, NIM-nya, namanya siapa, program studinya, gitu ya. Nah, untuk pengisian biasa ya, tahapannya biasa. Maksudnya biasa itu ya tinggal isi saja datanya, gitu ya. Misalnya NIM yang pertama 120001 misalnya, namanya Robiah misalnya, program studi dari teknik sipil misalnya. Nah, seperti biasa diisi data, mungkin 2 record saja, ya 2 record atau 2 baris cukup ya. NIM yang kedua misalnya 13002 ya. Namanya siapa? Noval misalnya dari program studi manajemen ya. Informatika. Ya. Ini 2 cukup ya.
2 cukup. Kalau sudah, pastiin di-save dulu. Datanya di-save ya. Kalau sudah di-save, ini kita abaikan dulu ya. Ini kita abaikan. Balik lagi pada bagian Microsoft Visual Basic-nya. Nah, di sini untuk penulisan codingnya nanti dulu. Ya, untuk penulisan codingnya nanti dulu. Yang perlu kita lakukan setelah ini adalah kita perlu mengkoneksikan database yang sudah kita buat tadi. Pada bagian mana? Nah, ya. Kita bisa gunakan menu. Kita cari menu yang namanya koneksi database properties boleh gitu ya. Gitu ya. Kan properties sih. Bukan ke properties. Kita mau menuju ke view file project. Ini ya, database explorer dia tersimpan di mana sih? Database explorer. Ya, kalau yang dari tampilan Ibu, database explorer-nya ini sudah ada pada bagian bawah ya, di samping toolbox ya. Nah, di sini. Jadi kalau kalian belum tampil misalnya pada bagian menu bar-nya, misalnya belum tampil di menu bar, kalian bisa cari dulu ya. Misalnya ini Ibu juga lupa dia tersimpan di mana. Mungkin kalian bisa view dulu. Kalau publish koneksi apa? Bukan ya, bukan juga. Di view, nanti kalian bisa cari. Nah ini ya, database explorer ya. Nanti kalau belum tampil di bagian bawah, pada bagian menu bar, kalian bisa pilih di menu view tadi ya untuk menampilkannya. Nah ini kita buka ini ya. Ya. Ini kita delete dulu. Ya. Nah, jadi untuk mengkoneksikan database-nya ini kita pilih ini database connection ini ya di bagian atas. Di sini. Nah, ini pada jendela add connection di sini kita nanti perlu mengarahkan mana database yang akan kita masukkan ke dalam program VBNet yang ini. Ya, yang pertama kita arahkan dulu data source-nya di sini di change ya. Nah, data source. Di sini penentuan apakah database yang kita pakai di sini dia berupa akses atau SQL. Ya. Karena kita pakainya akses ya tentunya di sini ya, akses ya. Nanti tinggal penyesuaian saja akses. Di akses ini sudah oke pengaturannya. Tinggal di sini kita pilih database, nama database yang sudah kita buat barusan. Ya, ini kita browse dulu. Ya, ingat ya, database yang kita simpan tadi itu berada pada folder yang sama dengan project yang kita simpan. Ya, tadi namanya tes koneksi, benar nggak ya? Atau koneksi DB ya? Koneksi DB, benar ya? Nah, koneksi DB di sini. Nah, tersimpan pada folder bin, folder debug, ya. Nah, ini tidak keluar. Ini sudah kita simpan belum? Tadi kita simpannya benar nggak ya? Di dokumen itu, Bu. Oh, masih di dokumen yang ini. Coba kita menuju lagi. Ya. Di sini materi kuliah, VB, project, koneksi DB. Oh, tidak muncul. Jangan-jangan ini tadi tidak kita simpan pada ini yang format default access server copy with compatible access. Coba ini kita close dulu. Kita cek ya, dia tersimpan di mana akses yang kita buat tadi ya. Di folder C, Bu, itu. Di folder C, Ibu simpan tadi ya? Iya, di dokumen. Berarti Ibu salah pilih ya. Nah, betul ya di sini ya. Ini kita pindahkan dulu ya. Kita coba pindahkan. Salah simpan.
Ingat ya, simpannya dia harus di folder yang sama pada project-nya. Tadi Ibu salah simpan. Kita mengarah ke koneksi DB di sini, di bin, kemudian pada debug. Ini ya. Nah, sudah kita pindahkan. Ini kita refresh dulu ya. Coba kita close dulu, kita ulangi. Project, koneksi DB, bin, debug. Nah, ini muncul ya. Nah, ini kita klik. Kemudian kita pilih open. Nah, kalau ada permasalahan pada saat kita open dia muncul pesan, berarti aksesnya harus kita close dulu ya, karena dia nggak bisa connect kalau aksesnya terbuka filenya. Jadi harus kita close. Nah, ini kalau udah ya kita pilih pada bagian advance ya, advance di sini setting pengaturannya. Nah, ini kita mau lihat ya. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Ini provider Microsoft-nya ada yang versi OLEDB 4.0. Kalau 4.0 tadi formatnya MDB penyimpanannya ya. Kemudian ada provider Microsoft OLEDB 12.0. Kalau 12.0 ini ACCDB. Nah, kalian coba dulu di laptop kalian supportnya yang mana. Apakah yang 4.0 atau 12.0. Tapi ini tidak bisa langsung dijalankan sebelum kalian install terlebih dahulu gitu ya. Install terlebih dahulu providernya. Nanti install provider itu bisa kita download kok ya. Kita bisa download drivernya di online, di internet ya. Tapi nanti ya, kita skip dulu yang itu. Kita pilih yang ini dulu. Nah, di sini ada nama providernya di sini. Provider sama dengan Microsoft AC OLEDB 12.0 data source ya, ini ya. Nah, ini fungsinya, ini nanti akan kita masukkan di dalam codingnya. Coding koneksinya di sini. Nanti akan kita copy. Ya. Ini nanti akan kita ambil dan akan kita copy, kita letakkan pada coding untuk koneksinya. Ini kita abaikan dulu ya, nanti bisa kita panggil lagi. Kita abaikan dulu, ini kita oke. Kalau sudah, ini kita coba tes koneksi dulu. Nah, kalau ada keterangan tes connection succeeded seperti ini, berarti dia berhasil. Tapi kalau ada keterangan Microsoft-nya itu tidak koneksi karena tidak support misalnya tidak support providernya, nah maka itu perlu kita install. Installnya di mana, Bu? Installnya kalian bisa buka Google ya. Bisa buka Google ya. Kalian cari provider, nah ya. Ya, gini ya, seperti ini, provider Microsoft Access ya, Microsoft.ac OLEDB 12.0. Jadi cara ngetiknya kalian bisa ambil dari sini tadi ya. Yang dari sini tadi setting advance, yang ini ya. Nah, kalian kalau lupa tulisannya seperti apa, kalian buka dulu pada bagian ini kalian lihat. Nanti kalian copy ini, kemudian cari di Google Search-nya. Ya, apakah 4.0 ataukah 12.0. Ini yang 12.0 ya. Nanti bisa download dari yang Microsoft-nya ya. Microsoft-nya. Ini agak lama ya. Nanti dicari ya mana untuk setting is not a registered machine, atau mungkin kalau bisa ini linknya seperti ini ya. Nah, ini linknya ya. Nah, download ya, cari yang versi downloadnya biar langsung masuk ke bagian sini. Nah, di bagian ini ada ya, nanti tinggal kalian download ya. Ya gitu. Atau kalau sudah versi downloadnya seperti apa, Bu? Ini Bu tampilkan ya. Downloadnya dia seperti ini. Gimana ya? Downloadnya dia. Nah, dia kayak gini ya. Nah, ini kan Ibu sudah download beberapa macam ya. Ada yang versi 14, ada yang versi 12, ada yang versi sistem 64 bit, ada yang versi 32 bit ya. Jadi disesuaikan dengan support sistem kalian. Jadi Ibu sudah beberapa kali coba, ternyata yang cocok dengan Ibu itu adalah yang OLEDB 12.0 ya. 12.0 sistem 64 bit ya, sistemnya 64 bit. Nanti yang kalian coba dulu ya, yang mana yang support dengan akses dan VB kalian gitu ya. Oke, nanti tinggal diinstal saja nih, install, jalankan.
Ya, install jalankan seperti biasa. Nanti kalau sudah install jalankan, baru kalian bisa masuk ke tahapan ini tadi. Paham enggak, Dek? Jadi, tes koneksi ini tidak bisa kalian lakukan, dia tidak bisa connect sukses seperti ini kalau yang ini tadi belum kalian install. Gitu ya. Paham ya? Ini database engine-nya ya. Gitu. Untuk koneksinya. Oke, paham ya? Nah, ini kalau sudah koneksinya sukses ya, ini bisa kita hilangkan username-nya atau kalaupun default seperti tadi, kita abaikan juga tidak masalah ya. Ini langsung kita pilih. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari tahapan yang kita lakukan tadi? Ada pertanyaan dari yang kita sampaikan tadi? Oke, ini Ibu record ya. Nanti hasil recordnya itu nanti akan Ibu kirim. Waktu Zoom kita sisanya tinggal 2 menit lagi ya. Nanti kita close dulu Zoom yang ini, kita buka Zoom yang baru untuk melanjutkan codingnya apa, gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan, Ibu persilahkan dulu. Oke, kayaknya belum ada. Kalau seperti itu, Zoom-nya kita tutup dulu ya. Zoom-nya kita tutup dulu, kita buka Zoom yang baru. Oke?